Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah matematika diskret ya. Dasar-dasar pembuktian matematik. Berikut ini menunjukkan format bukti teorema. Nomor 81 ya. Bagi semua N, M elemen Z, N dan M elemen Z ya. Jikalau M dan N adalah genap, maka demikian juga M plus N genap ya. Itu teorema ya. Buktinya adalah jika M dan N adalah dua bilangan bulat, maka ada bilangan bulat K1 dan K2. Demikian rupa sehingga N sama dengan 2K1 dan M sama dengan 2K2. Kita mesti tunjukkan bahwa M plus N adalah genap. Berarti suatu bilangan bulat dikalikan 2 ya. Bilangan genap kan suatu bilangan dikalikan 2 kan. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4 genap ya. 3 kali 2, 6 genap kan. Sehingga M plus N sama dengan adalah 2K1 per 2K2 kan. 2 difaktorkan, dikeluarkan sebagai pemfaktor 2 kali K1 plus K2, 2K ya. Berarti K ini adalah K1 plus K2, elemen Z. Jadi dengan definisi genap, maka M plus N adalah genap juga ya. Bukti teorema berikutnya. Buktikan teorema berikut. Setiap bilangan bulat adalah bilangan rasional. Solusi. Misal N sebuah sembarang bilangan bulat. Maka N untuk dikatakan sebagai bilangan rasional perlu bisa diberikan perperan ya. Di sini N sama N per 1. Nah, N bilangan bulat lah. N per 1 sudah. Itu adalah bilangan rasional ya. Terbukti kan. Dengan definisi dari bilangan rasional, maka N adalah bilangan rasional kalau bisa dituliskan sebagai N per 1. N-nya jelas harus bilangan bulat. Bila bukan bilangan bulat, maka nggak bisa ya. Nggak bisa dikatakan sebagai bilangan rasional. Teorema 82. Jika A, B elemen Q, maka A plus B elemen Q juga. Buktikan ya. Misalkan jika A dan B anggota PNS, ya, maka A ditambah B 2 orang ya, anggota PNS juga kan. Itu ya. Kalau jika A, B anggota mahasiswa FIK ilmu komputer UPL misalkan ya, maka A plus B adalah tetap aja elemen atau anggota himpunan mahasiswa FIK komputer UPL kan. Misal A dan B adalah dua bilangan rasional, maka ada bilangan bulat A1, A2, B1 kali F sama 0 dan B2 kali F sama 0. Sehingga A itu adalah A per B1 dan B adalah A2 per B2 ya. Ini A1 per B1. B sama A2 per B2. Dekat sifat tambahan dua fraksi, kita katakan bahwa A plus B itu A plus B itu adalah sebetulnya adalah A plus B adalah A1 per B1, A2 per B2 kan. Seperti itu ya. Ini turun ini. Ini ya. Sini kan. A plus B sama dengan A1 per B1 plus A2 per B2 kan. Nah ya, A. Ini kembali, ini lalu kembali ya ininya.
Menarik kembali itu A1. Jadi kemudian A plus B adalah A1 per B1 ditambah A2 per B2 akhirnya menjadi ini ya. A1 B2 tambah A2 B1 per B1 B2. Maka P sama dengan A1 B2 A2 B1 elemen Z juga. Dan Q B1 B2 elemen Z. Kita dapat A plus B sama per Q ya. Nantinya A plus B lah elemen Q juga. Hilah-hilahnya. Ini. Pokoknya kalau A sama dengan A1 per B1, B sama dengan A2 per B2, maka A plus B adalah A1 per B1 plus A2 per B2 ya. Balik kembali itu. Nah, ini dia ya. Sehingga A plus B itu adalah A1 B2 plus A2 B1 per B1 B2. Hanya didapat seperti ini ya. A1 B2 plus A2 B1 adalah P, B1 B2 adalah Q. Kita peroleh A plus B sama P per Q. Di mana A plus B jadinya adalah elemen Q juga. Sekarang pengadaan bilangan rasional adalah juga bilangan rasional ya. Bukti. A sama dengan B. Dalam teorema terdahulu kita peroleh bahwa 2A sama dengan A plus A kan. A plus A sama dengan A plus B karena A sama dengan B ya. Elemen Q. Lalu kita tunjukkan beberapa kesalahan umum yang dihilangkan dalam pembuktian teorema. Beberapa dengan teladan, kesohihan sebuah pernyataan umum tidak dapat dibuktikan dengan hanya menggunakan teladan tertentu ya. Kesohihan sebuah pernyataan umum tidak dapat dibuktikan dengan hanya menggunakan teladan tertentu. Memakai huruf yang sama untuk mengartikan dua hal berbeda sebagai teladan misalnya, anggap bahwa M dan N adalah dua bilang bulat. Maka dengan menuliskan M sama dengan 2K dan N sama dengan 2K, bisa dibilang bahwa M sama dengan N. Yang jelas tidak konsisten ya. Dengan pernyataan bahwa M adalah N sembarang. Nah, ini kesalahan-kesalahan umum dalam pembuktian teorema ya. Harus dihindarkan. Kalau M sama 2K, N sama 2K, oh ini M sama N ya, padahal katanya sembarang ya. Kalau sama itu tidak sembarang. Latihan. Misalkan kita ingin tunjukkan bahwa jika jumlah dua bilangan bulat adalah genap, maka selisihnya pun genap juga. Anda buktikan ya. Jawaban tulis di komen ya. Mulai dengan misalkan bahwa M plus N adalah genap ya. Oke, sampai sini dulu ya. Kita lanjutkan minggu depan.